Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Febriani dengan NIM 632206667. Perkenalkan, nama saya Andika Rafli dengan NIM 632206616. Perkenalkan, nama saya Cika, Studi Mapsari dengan NIM 632200466. Perkenalkan, saya Abu Yazid dengan NIM 632201072. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Proyek Sistem Informasi Manajemen, kami membuat aplikasi sistem pembelajaran dengan nama EduSmart. Berikut adalah presentasi dari aplikasi EduSmart. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah mengapa kita membuat aplikasi tersebut. Sebagai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika di era digital ini, akses terhadap sumber belajar merupakan hal yang krusial. Namun, seringkali siswa harus mencari sumber-sumber tersebut di berbagai platform yang berbeda, yang dapat membuang waktu dan menyulitkan untuk mengatur referensi yang relevan. Mahasiswa seringkali harus mencari materi pembelajaran dari berbagai sumber yang tersebar, seperti buku teks, materi kuliah yang dibagikan oleh dosen, catatan kelas pribadi, dan sumber online. Ketersentralan informasi menjadi masalah, menyebabkan ketidakmudahan dalam mengelola dan mengakses materi pembelajaran. Di universitas kami, meskipun sudah ada aplikasi dengan fitur yang memuat materi pembelajaran dalam satu semester, kami sebagai mahasiswa yang selalu ingin belajar lebih, merasa bahwa satu semester materi dalam fitur tersebut kurang mencukupi. Proses mencatat di kelas seringkali tidak efisien, dan kami sering kesulitan mencari kembali informasi yang dibutuhkan. Proses mencatat di kelas juga dapat menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswa, terutama ketika informasi disampaikan dengan cepat atau dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan detail penting atau kesulitan dalam memahami materi secara menyeluruh. Ketika kami ingin belajar di rumah atau sedang mengerjakan tugas perkuliahan, kami seringkali membutuhkan penjelasan yang dosen terangkan di kelas. Keterbatasan kuota internet atau koneksi yang lambat juga menjadi hambatan dalam mengakses video pembelajaran. Terkadang, mahasiswa perlu mengakses materi pembelajaran di luar jam kuliah, tetapi mereka mungkin menghadapi kendala dengan mengakses materi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses internet, keterbatasan waktu, atau ketidaktersediaan materi secara online. Oleh karena itu, Universitas Bina Sarana Informatika membutuhkan sebuah terobosan aplikasi yang lebih unggul dan lebih efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa hingga saat ini. Selanjutnya ada solusi pengembangan. UPSI membuat sebuah fitur dalam sebuah aplikasi untuk mahasiswa mengakses ke berbagai jurnal, buku, dan sumber daya akademik melalui perpustakaan digital kampus. Pastikan untuk memanfaatkan akses ini secara maksimal untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan berkualitas. Aplikasi yang fleksibel untuk mengelola catatan, tugas, informasi dari sumber online, dan materi kuliah dalam satu tempat. Mahasiswa bisa membuat database untuk berbagai jenis informasi dan menghubungkannya satu sama lain. Dibuat sebuah pembelajaran yang tidak terpaut hanya sekedar satu semester saja, tetapi bisa dalam 8 semester. Karena dengan adanya sebuah materi yang disediakan dalam 8 semester, mahasiswa mampu belajar pembelajaran semester yang akan datang tanpa menunggu semester yang akan datang. Dengan adanya hal tersebut, mahasiswa bisa memperluas pengetahuan di dalam materi yang disediakan oleh universitas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar yang lebih dalam dan luas. Untuk mengatasi tantangan dalam mencatat di kelas dan memastikan informasi penting mudah diakses saat belajar di rumah ataupun mengerjakan tugas di kampus, menyediakan sebuah alat perekam pembelajaran di HP untuk merekam kuliah supaya mahasiswa bisa mereview materi yang sudah dijelaskan oleh dosen terkait. Dengan menerapkan solusi ini, mahasiswa dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas catatan di kelas, serta memastikan akses mudah ke informasi penting saat belajar dan mengerjakan tugas. Kampus mampu menyediakan sebuah materi pembelajaran bukan hanya berbasis tulisan saja, tetapi juga menyediakan sebuah materi berbasis video yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang diperuntukkan tanpa menggunakan internet. Dengan adanya hal tersebut, mahasiswa di pedalaman mampu belajar tanpa kekurangan yang sudah disediakan oleh universitas. Selanjutnya ada manfaat program. Aksesibilitas dan fleksibilitas. Yang pertama ada akses 24/7. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja,
tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Ini sangat membantu bagi mahasiswa yang memiliki jadwal sibuk atau yang berada di lokasi terpencil. Yang kedua ada kemudahan akses. Dengan perpustakaan digital, catatan materi, dan video pembelajaran yang terintegrasi dalam satu aplikasi, mahasiswa tidak perlu mencari-cari sumber belajar dari berbagai tempat. Semua materi tersedia dalam satu platform yang mudah diakses. Efisiensi pembelajaran. Yang pertama ada waktu dan biaya. Mahasiswa tidak perlu menghabiskan waktu dan uang untuk membeli buku teks fisik atau menghadiri kelas tambahan. Semua sumber belajar disediakan secara digital. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan aplikasi ini membantu mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Misalnya, fitur pencarian dalam perpustakaan digital memungkinkan mahasiswa menemukan informasi dengan cepat. Manfaat program selanjutnya yaitu kualitas pembelajaran. Sumber belajar terdiversifikasi dengan adanya video pembelajaran, catatan materi, dan perpustakaan digital. Mahasiswa bisa mendapatkan berbagai perspektif dan metode pengajaran yang berbeda. Ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu pengayaan materi. Dosen dapat memperkaya materi dengan multimedia seperti video dan audio yang dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya yaitu kemandirian belajar. Belajar mandiri, mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan menyesuaikan kecepatan belajar mereka sendiri. Mereka dapat mengulang materi yang sulit dipahami atau melompat ke topik lain yang lebih mereka kuasai. Dan selanjutnya pengembangan kemampuan riset. Dengan akses ke perpustakaan digital yang luas, mahasiswa didorong untuk melakukan riset mandiri dan memperluas wawasan mereka di luar materi yang diajarkan di kelas. Manfaat program selanjutnya yaitu kolaborasi dan interaksi. Forum diskusi. Aplikasi ini dapat menyediakan forum diskusi di mana mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen dan sesama mahasiswa, bertanya, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan topik-topik yang relevan. Selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan proyek atau tugas melalui fitur kolaboratif dalam aplikasi yang dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi mereka. Dan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Terdiri dari pemantauan progres. Aplikasi ini memungkinkan dosen untuk memantau progres belajar mahasiswa secara real time sehingga mereka dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu dan bantuan yang diperlukan. Dan selanjutnya evaluasi kinerja. Dosen dapat menggunakan data dari aplikasi untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan. Konsep dasar sistem. Dalam pengembangan fitur-fitur baru dalam aplikasi, penting untuk mempertimbangkan teknologi-teknologi yang dapat mendukung implementasi fitur-fitur tersebut. Misalnya, untuk fitur rekaman penjelasan dosen, teknologi pengolahan suara seperti speech to text dan penyimpanan data audio mungkin diperlukan. Untuk fitur offline, teknologi caching dan manajemen data offline perlu dipertimbangkan. Tinjauan literatur dapat mencakup aplikasi serupa yang sudah ada di pasaran, misalnya aplikasi e-learning atau aplikasi manajemen akademik yang telah mengimplementasikan fitur-fitur seperti rekaman penjelasan dosen atau fitur perpustakaan digital. Analisis terhadap kelebihan dan kekurangan aplikasi-aplikasi tersebut dapat memberikan wawasan berharga dalam merancang fitur-fitur baru. Tinjauan literatur juga dapat melibatkan penelitian terkait kebutuhan dan preferensi mahasiswa terkait penggunaan aplikasi. Studi-studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diinginkan mahasiswa dari aplikasi, seperti kemudahan akses terhadap materi perkuliahan, kemampuan berbagai catatan, dan fleksibilitas akses dalam kondisi jaringan dan yang terbatas. Fitur rekaman penjelasan dosen dapat membantu mahasiswa memahami materi yang lebih baik, sedangkan fitur perpustakaan digital dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber belajar. Tinjauan literatur tentang manfaat-manfaat serupa dari fitur-fitur
sejenis dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan fitur-fitur tersebut. Tinjauan literatur juga dapat mencakup tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan fitur-fitur baru, seperti masalah terkait keamanan data, integrasi dengan sistem yang sudah ada, atau ketersediaan sumber daya. Melalui pemahaman akan tantangan-tantangan tersebut, solusi-solusi dapat dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Definisi sistem informasi. Menurut Fatansyah, bahwa sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dengan secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisis kebutuhan, pengumpulan informasi. Fitur pengumpulan informasi dalam aplikasi sistem pembelajaran ini dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan untuk analisis kebutuhan. Fitur ini merupakan tahap awal yang penting dalam proses pengembangan aplikasi yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pengguna, observasi, proses bisnis, dan peninjauan dokumen terkait komponen utama pengumpulan informasi. A. Wawancara dengan pengguna. Kami dapat menggunakan fitur pengumpulan informasi ini untuk menjadwalkan dan melaksanakan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti dosen, rektor, administrator kampus, dan seluruh mahasiswa. Untuk dosen dan rektor, kita akan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan mendukung pembuatan aplikasi ini. Sedangkan untuk administrator kampus dan mahasiswa, kita akan menggunakan Google Form agar dapat menerima informasi dari pertanyaan yang kita ajukan dengan cepat. B. Observasi proses bisnis. Fitur ini membuat kami mencatat hasil observasi melalui wawancara dan pengisian Google Form yang kita lakukan terhadap pihak kampus dan mahasiswa. Kami akan membuat catatan, menambahkan gambar, dan merekam video selama observasi yang kemudian dapat disimpan dan diakses kembali untuk analisis lebih lanjut. C. Peninjauan dokumen terkait. Pengguna aplikasi kami, yaitu mahasiswa UPSI, dapat mengakses berbagai dokumen terkait dengan pendidikan dan pembelajaran selama berkuliah di UPSI, seperti slide dari awal sampai akhir perkuliahan. Perpustakaan digital yang berisi tentang buku, teks, artikel makalah, dan tugas para mahasiswa yang ada di perpustakaan offline, semua tersedia di perpustakaan digital. Melakukan pencatatan materi dengan efisien di aplikasi ini dan mengakses video pembelajaran dari dosen serta membuat forum diskusi untuk berbagai tugas yang diberikan dosen. Analisis kebutuhan. 2. Identifikasi kebutuhan. Kebutuhan fungsional. Mahasiswa dapat mencari, mengakses, dan menyimpan berbagai jenis materi pembelajaran yang termasuk buku, teks, artikel, dan materi. Pembelajaran interaktif. Mahasiswa juga dapat membuat, mengedit, dan menyimpan catatan dari materi pembelajaran yang mereka akses dalam aplikasi tersebut. Aplikasi kami ingin menyediakan akses ke video pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen dengan terstruktur dalam bentuk video yang mudah diakses dan dikelola oleh pengguna. B. Kebutuhan non-fungsional. Kinerja. Aplikasi harus responsif dan dapat menangani jumlah pengguna yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Keamanan. Perlindungan data pengguna harus diprioritaskan dengan implementasi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna. Keandalan. Aplikasi harus dapat beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan tanpa adanya kegagalan yang sering. Analisis kebutuhan yang C, yaitu kebutuhan bisnis, meningkatkan pengalaman pembelajaran. Tujuan utama aplikasi adalah meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa dengan menyediakan akses mudah dan lengkap ke berbagai sumber pembelajaran.
pertumbuhan pengguna. Aplikasi harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan mahasiswa seiring waktu, baik dalam hal jumlah pengguna maupun dalam hal perluasan fitur dan fungsionalitas. D. Uraian kebutuhan. Aplikasi sistem pembelajaran ini harus mampu menyediakan akses yang mudah dan intuitif ke perpustakaan digital yang kaya akan berbagai sumber pembelajaran. Mahasiswa harus dapat dengan mudah membuat, mengelola, dan menyimpan catatan dari materi pembelajaran yang mereka akses melalui aplikasi. Video pembelajaran harus tersedia dan dapat diakses dengan cepat oleh mahasiswa untuk mendukung pembelajaran interaktif. Aplikasi harus dirancang dengan fokus pada kinerja yang optimal, keamanan data, dan kendala operasional yang tinggi. Selain itu, aplikasi harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan mahasiswa yang berkelanjutan dan meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka seiring waktu. Dengan memperhatikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional bisnis ini, kami dapat dirancang dan mengembangkan aplikasi sistem pembelajaran yang sesuai dengan harapan mahasiswa dan tujuan bisnis kami. Analisis kebutuhan. Analisis konsistensi. Setelah identifikasi kebutuhan dilakukan, analisis harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut konsisten satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Masalahnya, fitur pencarian dalam perpustakaan digital harus konsisten dengan fitur pencarian dalam catatan materi untuk memastikan pengalaman pengguna yang seragam. B. Analisis relevansi. Kebutuhan yang diidentifikasi harus dianalisis untuk memastikan bahwa mereka relevan dengan tujuan umum aplikasi sistem pembelajaran dan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur yang tidak langsung mendukung pembelajaran efektif atau tidak relevan dengan pengguna tidak harus dimasukkan dalam prioritas pengembangan. C. Analisis keterlaksanaan. Setelah analisis konsistensi dan relevansi dilakukan, kebutuhan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka dapat diimplementasikan dalam kerangka waktu dan sumber daya yang tersedia. Jika ada kebutuhan yang terjangkau, kompleks, atau memerlukan sumber daya yang besar, mereka mungkin perlu diprioritaskan ulang atau dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Oke, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Prioritasi kebutuhan. Kebutuhan inti. Fitur-fitur yang langsung mendukung tujuan utama aplikasi sistem pembelajaran seperti perpustakaan digital dan catatan materi harus diberikan prioritas tertinggi. Pengembangan fitur-fitur ini harus menjadi fokus utama dalam tahap awal pengembangan. Lalu ada kebutuhan tambahan. Fitur-fitur tambahan seperti video pembelajaran dapat diprioritaskan sebagai langkah selanjutnya setelah fitur inti telah diimplementasikan dengan baik. Prioritas pengembangan untuk fitur tambahan harus ditentukan berdasarkan urgensi dan kepentingan relatif bagi pengguna. Dengan melakukan analisis dan prioritasi kebutuhan ini, Anda dapat mengidentifikasi dengan jelas fitur-fitur mana yang harus diprioritaskan dalam pengembangan aplikasi sistem pembelajaran Anda. Memastikan bahwa sumber daya dan waktu yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Lalu ada dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi dalam analisis kebutuhan adalah untuk secara rinci mendokumentasikan semua kebutuhan sistem yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem pembelajaran. Dokumentasi ini akan menjadi panduan utama bagi tim pengembangan untuk memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan fitur-fitur yang diperlukan. Dokumentasi akan disusun dalam bentuk spesifikasi kebutuhan sistem yang lengkap dan jelas. Ini akan mencakup deskripsi yang terperinci tentang setiap fitur dan fungsionalitas yang diinginkan, bersama dengan persyaratan teknis, non-teknis, dan lingkungan yang terkait. Dokumentasi akan dikembangkan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan metodis. Ini mungkin melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama seperti mahasiswa, dosen, administrator, dan pengembang aplikasi. Sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem, dokumentasi akan melewati tahap validasi. Ini melibatkan peninjauan dan persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah terdokumentasi dengan benar dan memadai.
Ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pengembangan aplikasi sistem pembelajaran yang mengintegrasikan perpustakaan digital, catatan materi, dan video pembelajaran dari dosen memberikan banyak manfaat bagi ekosistem pendidikan. Aplikasi ini memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik, fleksibilitas dalam belajar, dan efisiensi waktu serta biaya bagi mahasiswa. Dengan tersedianya sumber belajar yang bervariasi dan interaktif, aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Fitur-fitur kolaboratif dalam aplikasi juga mendukung interaksi dan kerjasama antara mahasiswa dan dosen, menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan partisipatif. Ya, sarannya, agar aplikasi tetap relevan dan bermanfaat, perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan berdasarkan masukan dari pengguna. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk menilai kinerja aplikasi dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penambahan fitur. Dosen dan mahasiswa perlu diberikan pelatihan untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi. Tutorial dan panduan penggunaan dapat membantu penggunaan memahami berbagai fitur yang tersedia dan cara mengoptimalkannya dalam proses pembelajaran. Pelindungan data pribadi dan keamanan informasi harus menjadi prioritas. Implementasi enkripsi data dan kebijakan privasi yang ketat akan membantu menjaga keamanan informasi pengguna dan meningkatkan kepercayaan terhadap aplikasi. Agar aplikasi dapat digunakan secara optimal, penting untuk memastikan integrasi yang mulus dengan sistem akademik yang sudah ada, seperti sistem informasi akademik, platform e-learning, dan lain-lain. Ya, saran selanjutnya, konten yang ada dalam aplikasi harus terus diperbarui dan ditambahkan. Kolaborasi dalam lebih banyak dosen dan institusi pendidikan dapat memperkaya materi yang tersedia dan menyediakan perspektif yang lebih luas kepada mahasiswa. Menambahkan fitur seperti kuis interaktif, simulasi, dan gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan membuat proses pembelajaran lebih menarik. Menerima dan merespon feedback dari pengguna adalah kunci untuk perbaikan aplikasi. Survei rutin dan forum diskusi dapat menjadi media untuk mengumpulkan saran dan kritik yang konstruktif dari pengguna. Dengan menerapkan saran-saran ini, aplikasi sistem pembelajaran yang kami buat akan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa di era digital ini. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi sistem pembelajaran EduSmart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.